layanan publik di Provinsi Jawa Timur ini menurut kami yang ada di Komisi A itu relatif sudah bagus lah, sudah memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan OPD itu sudah banyak yang memanfaatkan mall pelayanan publik untuk melayani kebutuhan masyarakat apapun itu. Misal nih terjadi di salah satu layanan di tingkat desa, tentu kepala desanya ya bertanggung jawab. Sebelum melakukan kebijakan layanan publik seperti itu, disiapkanlah semua yang dibutuhkan. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan itu apa? Sebelum perangkat itu baik SDM maupun perangkatnya kantor siap, jangan coba-coba untuk membuka layanan publik, apalagi ketika mereka sudah datang ternyata internal pemerintahan itu baik desa atau kecamatan masih belum siap itu. Jadi ya sesuai dengan tugas kami controlling ya, kan ada tugas DPRD itu yang controlling itu memang pengawasan. Jadi berkisar dari itu yang harus kita ketahui sejauh mana pelayanan publik di situ. Kalau memang ada masih mengecewakan, tentu kami mencoba untuk mencarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau ngomongin soal pelayanan publik. Ini melayani dengan hati, wujudkan pelayanan publik yang ramah dan cepat di Provinsi Jawa Timur. Tapi untuk ngobrolin hal ini, di samping saya sudah hadir narasumber. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 4, membawai Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dari fraksi PKB. Kita sapa dulu, beliau adalah Ibu Hajah Makmulah Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik nggih. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Rasa-rasanya kalau ABTVN Podcast ya, saya misalnya ngobrol sama anggota DPR itu jarang banget ngobrol sama perempuan Ibu ya. Jadi gitu. Iya, jadi rasanya lebih santai kalau ngobrol sama perempuan gitu ya. Boleh, soal makanan juga boleh. Oh boleh ya. Nanti misalnya saya tanya soal menu favorit keluarga gitu nggak apa-apa? Oh bisa. Oh bisa. Dengan senang hati Mbak. Dengan senang hati. Ibu, tapi sebelum kita masuk soal pelayanan publik ini kan apa ya, wujud nyata ya kehadiran negara di tengah masyarakat. Lantas bagaimana program-program pelayanan publik yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah cukupkah untuk memberikan pelayanan publik di masyarakat dengan sepenuh hati begitu. Tapi sebelum itu, Ibu, saya mau tanya nih, Ibu itu kan jarang banget nih ya anggota DPRD perempuan gitu kayaknya. Bisa dihitung jari gitu ya. Ini sebagai seorang wanita, selain sebagai seorang legislator begitu, itu kegiatannya sehari-hari seperti apa ya seorang Ibu Makmulah Harun ini? Bagi saya keanggotaan DPRD ini keberkahan yang luar biasa. Ya. Karena Mbak Eva tadi bilang perempuan jarang ya. Jarang banget, kayak bisa dihitung gitu loh. Betul. Kejarangan itu itu sebetulnya bisa kita kondisikan dari diri kita sendiri sejak awal. Saya sendiri sebetulnya bermula tidak dari aktif partai, tidak dari aktif politik, bukan. Tetapi sejak awal saya menjadi kader Nahdlatul Ulama yang memang umat yang kita urus itu sampai di pelosok-pelosok. Kemudian yang kedua, kebetulan saya ini jadi guru itu seorang pendidik juga. Sudah bertahun-tahun. Artinya dari aktivitas menjadi pendidik itu kan ada alumni. Oh ya. Alumni itu tidak hanya yang kenal saya, tidak hanya murid saya, tetapi kedua orang tuanya juga mengingat saya. Ya. Terus saya juga mohon maaf ini karena Mbak Eva tanya apa yang melatar belakangi saya bisa menjadi anggota DPRD.
saya juga aktif di KBIH menjadi pembimbing ibadah haji, walaupun hanya sebatas teori di Banyuwangi, tapi jamaah haji ini setiap tahun itu ternyata mengingat saya ketika saya berbagi ilmu haji yang mereka sangat memerlukan. Kemudian ketika nama saya ada di banner ketika caleg itu mengingat, lalu telepon, ini Ibu Makmula yang waktu itu narasumber waktu saya mau haji ya Bu. Oh bisa langsung klarifikasi iya, gitu ya. Saya nyoblos Ibu ya Bu gitu. Ada yang izin, ada yang ketika setelah selesai ketemu baru bilang kalau sudah milih saya. Jadi jalur-jalur link-link yang saya jalani dengan tidak sengaja itu menjadi produktif ketika partai memerlukan dukungan suara. Jadi nah sekarang Mbak kalau dipikir pendidik ya, dari sekian murid kali, dan ketika saya ngajar mereka masih MTS katakan ya, tapi ketika saya jadi caleg dia sudah ber-KTP. Ya, berarti sudah kedua orang menjadi tuanya, pemilih ya. Kedua orang tuanya juga minimal nama saya ada di ijazah dia karena saya kepala sekolah. Ya sudah pastilah ada dorongan untuk untuk rasa terima kasih, rasa menyambung silaturahim begitu. Nah di samping itu ini maaf nggak terlalu lama, panjang ini jawaban saya. Nggak apa-apa ya, namanya podcast itu kan yang santai ya kan. Kalau ngomongin hal-hal berat kayak gini kan kadang butuh jadi refresh gitu. Aktivitas saya itu mulai kecil itu memang kalau kelakarnya itu belum lahir sudah NU Mbak. Sudah keluarganya ya. Kalau PKB itu ya, fraksi PKB itu rata-rata seperti itu ya. Kalau nggak santri, cukup aktif gitu Karena dari historisnya, PKB ini satu-satunya partai yang dilahirkan oleh PBNU. Itu swah itu. Jadi, tidak ada lagi. Kita ini anak tunggalnya PBNU. Perkara perkembangannya seperti apa itu lain lagi ceritanya. Tetapi aslinya memang dari histori. Makanya Mbak Eva tadi menyampaikan wajar kalau selama ini PKB itu mayoritas kader-kader Nahdlatul Ulama. Betul. Ya karena itu tadi. Jadi kami ini PKB ini satu jawaban yang dilahirkan oleh PBNU melahirkan sebuah partai merupakan jawaban dari untuk menyatukan ideologi politik yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Karena ketika lahirnya PKB tahun 1998 ya, 1998 itu kan sebelumnya perpolitikan di Indonesia di awal dulu Partai NU ini pernah menjadi juara 2 ketika pemenangnya PNI. Jadi kan belum lahir. Oh sudah, tapi masih kecil. 70-an. 98 kan tadi kan? Kalau 98 itu kan lahirnya. Ini yang saya maksud itu latar belakangnya. Oh, latar belakangnya. Itu membentuk 1970 itu direncanakan aja belum. Ya. Jadi bapaknya belum pacaran juga sama ibunya. Belum direncanakan. Jadi NU itu di Indonesia pernah menjadi juara 2 pemilu. Juara satunya PNI. Ketika ada Orde Baru, maka ada oleh Pak Harto kebijakannya lebih disederhanakan, partai hanya 3. Partai hanya 3 itu yang nasionalis itu dimasukkan ke PDI. Yang religius dimasukkan ke P3. Oh, P3. Nah, kita NU masuk ke P3. Sehingga dalam P3 itu kita berkumpul dengan berbagai afiliasi ini ya, ideologi, berbagai ideologi yang ada, cuman memang religius. Terus satunya lagi Golkar. Ternyata NU di P3 itu semakin ke depan itu semakin secara organisatoris tidak membawa NU ini menjadi partai yang maslahah. Partai maslahah itu partai yang tidak menjadi NU ini menjadi organisasi yang maslahah, organisasi yang bisa
melayani umatnya dengan mudah. Ya. Kebutuhan-kebutuhan lembaga-lembaga pesantren, lembaga madrasah itu jadi tidak terakomodir. Nah, panjang akhirnya juga ya kalau ngomongin historinya ya. Iya, loh ini ngomongkan layanan publik kok menjadi ngomongkan historinya. Kalau misalnya PKB. ngomongin historical kayaknya Kebetulan. satu segmen kurang gitu Karena ya. karena tadi di awal kok bisa jadi DPR Iya lah. itu akhirnya gitu. menyambung ke Iya, historinya. Jadi apa namanya, kemudian PBNU itu istikharoh ya Mbak, bersama yang dilakukan oleh para kiai-kiai khos. Kiai-kiai khos itu kiai yang istilahnya itu yang dengan langit itu sambung gitu ya. Itu kemudian ada kebijakan yang fundamental dan yang luar biasa, bahwa kalau begitu NU harus membuat partai sendiri. Akhirnya PKB lah nama partai tersebut. Oke, itu jadi lumayan panjang sekali ya berarti. Wajar kalau PKB itu anggotanya mayoritas dari kader Nahdlatul Ulama. Kayak saya itu mewakili perempuan NU. Waktu itu saya masih ada di Fatihat NU, terus proses kemuslimat NU, sehingga diberi tempat di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuwangi. Sudah cocok begitu. Memang NU itu fraksinya jadi, PKB. Ya, kalau saya walaupun di partai, tetap saya aktif di ormasnya. Karena apa? Karena khidmah, pengabdian kita itu sebetulnya sama. Muaranya itu untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Jadi boleh berkhidmah melalui jalur politik dan boleh berkhidmah melalui jalur ormasnya. Ketemulah di situ. Yang penting kemaslahatan umat itu bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Kayaknya kita perlu ya segmentasi sendiri untuk membedah historical ini gitu. Ini kalau Ibu sendiri itu panggilan biasanya akrabnya siapa? Ibu Harum atau nama saya itu Makmulah aja. Makmulah. Harum itu abah saya. Oh, ngoten. Berarti Ibu Makmulah ya. Kalau panggilan dari kecil itu tetangga-tetangga, santri-santri manggil saya itu aneh kalau Mbak Eva dengar. Siapa? Yumul. Waduh, mana nggak ada kaitannya sama namanya. Yumul. Iya, Yumul itu berarti diambil di tengahnya Makmulah itu ya, Yumul gitu. Sampai sekarang ya Yumul itu di Banyuwangi itu terkenalnya Yumul gitu. Kalau di Jogja waktu kuliah banyak yang manggil saya itu Mulah. Mulah. Gitu. Kalau sekarang ya bebas lah. Bu Makmulah boleh, Bu Mulah boleh. Aja ya. Kayaknya Bu Makmulah itu kayak agak panjang. Gitu. Panjangan. Apalagi sudah Bu Mak. Bu Mak itu terlalu singkat tapi ya agak-agak aneh gitu ya. Sudah ada Bu pakai Mak lagi. Oke, Bu Mulah ya. Saya manggilnya ya biar lebih ringkas saja gitu. Ini kan kita ngobrolin soal pelayanan publik ya. Kita tahu kalau pelayanan publik ini kan wujud nyata bagaimana pemerintah ini memberikan pelayanan, tugas dasarnya sebagai pelayan masyarakat begitu. Ini kalau kondisinya di Provinsi Jawa Timur ini sebetulnya untuk pelayanan publik ini apakah sudah dikatakan sepenuh hati, Bu Mulah ya? Ini kan tadi di tema ada ya. Bagaimana apakah di Provinsi Jawa Timur itu sudah menerapkan itu? Layanan publik di Provinsi Jawa Timur ini menurut kami yang ada di Komisi A itu relatif sudah bagus lah, sudah memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan OPD itu sudah banyak yang memanfaatkan mall pelayanan publik untuk melayani kebutuhan masyarakat apapun itu. Contohnya bahkan saya juga termasuk surprise ya ketika Dinas Kesehatan pun membuka layanan kesehatan di situ, kemudian imigrasi ya bisa juga. Jadi tidak melulu, ini kan dulu awalnya kan urusan KTP toh, administrasi, izin-izin gitu ya. Ternyata sekarang itu sudah merata semua hal-hal yang keperluan masyarakat, keperluan publik itu alhamdulillah sudah terlayani dalam mall itu dalam tempat itu. Ini menurut
saya pribadi relatif sudah bagus di Relatif sudah Pemprov bagus ya. Jawa Timur. Apalagi ketika kepala daerahnya yang inovatif itu lebih ini lagi. Dan sekarang kan sebagian sudah digitalisasi ya, daftarnya sudah tidak pakai antri-antri duduk-duduk lama di situ. Cukup di HP doang gitu ya. Dan saya pernah terjadi kan ada. Cuman di sisi lain memang ada ya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang mencari jasa di situ, mencari apa namanya? Jasa pembuatan itu ya, pendapatan. Jasa ini ketika tidak ada digitalisasi itu mereka bisa mengais rezeki di situ. Jadi misal saya butuh ini, Mas, sini Bu saya yang ngantrikan, saya yang bawakan berkasnya. Saya ketika digitalisasi ini kan sudah langsung ke personalnya, sehingga mereka juga di sisi lain ya memang semua kebijakan itu kan ada plus minusnya. Mungkin mudah-mudahan mereka yang mengais rezeki di bidang itu, di bidang jasa itu ada rezeki yang lain lah yang mereka terima. Jadi sudah bagus menurut saya. Sudah bagus ya. Tinggal kalau sepenuh hati itu kan relatif. Relatif setiap daerahnya ya Bu ya. Tidak setiap personal yang menerima masyarakat yang datang. Iya. Kayak di mana itu ya saya pernah berkunjung itu. Alhamdulillah kita datang bisa periksa tekanan darah langsung. Tapi kalau DPR waktu itu ya tanpa digital antri karena kita memang datang berkunjung. Jadi teman-teman banyak yang memanfaatkan periksa-periksa itu. Kita kan lihat ya kalau misalnya sekarang itu misalnya kita mau periksa ke puskesmas lah misalnya, itu kan tidak perlu kita harus datang pagi-pagi banget gitu ya, pagi-pagi banget untuk dapat nomor antrian yang paling actionnya 3 jam setelah gitu. ngantri. Jadi kan kita di aplikasi itu sendiri sudah, maksudnya sudah tertera jamnya, jadi kita bisa mengerjakan yang lain. Betul. Sebelum datang ke jamnya yang ditentukan, menjadi masyarakat yang produktif, yang efektif, kan begitu. Melatih masyarakat itu menghargai waktu dengan cara digital itu, ya sudah itu sudah memenuhi menurut saya. Sudah memenuhi, ada apalagi ada digitalisasi itu ya Bu ya. Cuman begini ya, kadang kita itu kalau melihat misalnya ada di satu wilayah terdiri dari kota ataupun kabupaten. Ini kan ada ketimpangan pelayanan ya. Jadi misalnya kota itu sudah menerapkan digitalisasi, namun kemudian di kabupaten ini masih belum menerapkan itu, jadi mereka itu harus antri lama banget antara gitu. Kota dan kabupaten. Ya, masih ada ketimpangan pelayanan di situ, Ibu. Sebetulnya kalau untuk program, misalnya program digitalisasi dan lain sebagainya, itu prosesnya seperti apa sih? Kok masih ada, maksudnya ada ketimpangan pelayanan seperti itu? Ya tergantung inovasi Pemkab setempat. Menurut saya ketika kepala daerahnya peka digital, sudah pasti dia akan mengikuti digitalisasi. Saya rasa seperti itu. Toh manfaatnya lebih besar. Dan apalagi era ini sudah tidak bisa kita menghindari digitalisasi. Betul. Perkembangan zaman kan eranya sudah era digital, sehingga tidak mungkin lagi hindarilah yang antri sampai terus kemudian dipanggil nomor 32. Itu sudah kuno Ibu ya. Oh 32 masih di kamar mandi 34. Akhirnya kelewat lupa. Ini sebetulnya masih ada ketimpangan seperti itu. Mungkin itu nanti kalau ada situasi seperti itu, apakah juga nanti ada teguran atau sosialisasi gitu? Mungkin nanti kami dari Komisi A bisa berkunjung ya ke beberapa daerah yang kemungkinan masih ada layanan yang belum memenuhi keinginan publik seperti itu. Insya Allah lah kami nanti akan kami agendakan, kami usulkan ke pimpinan kami di Komisi A. Di Komisi A ya. Kalau dari dapilnya panjenengan itu sudah merata begitu ya? Sudah bagus. Sudah bagus. Apalagi Banyuwangi, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa diceritakan di situ seperti apa? Setahu saya layanan publik di Banyuwangi itu kayaknya pionir lah di Jawa Timur. Bupati waktu itu kan bupati kami sangat kreatif ya, Bapak Abdullah Azwar Anas. Itu kebetulan di Banyuwangi itu saya kebetulan pernah di DPRD kabupaten. Awal-awal PKB lahir ya tahun 99 sampai 2004 saya di Banyuwangi.
Di Banyuwangi itu ada lahan di tengah-tengah pasar kota. Dulunya kantor Polres. Kemudian ketika Polres itu diberi tanah hibah oleh Pemkab, kemudian membangun sendiri, nah tanah itu tadi, lahan itu tadi menjadi mall. Awalnya begitu, menjadi mall, tetapi mall ini di tengah jalan, mall yang dimiliki Pemkab untuk menambah PAD, niatnya seperti itu. Jadi dibangun mall dari APBD kabupaten, ternyata tidak maksimal. Kemudian mall itu macet gitu ya bahasanya, akhirnya hanya disewa-sewa pedagang yang berbagai begitu ya, artinya enggak optimal itu tadi fungsinya. Nah, Bapak Bupati langsung memanfaatkan gedung itu untuk layanan publik, makanya muncullah mall layanan publik. Mall pelayanan publik, MPP itu ya. Iya. Jadi kalau di Banyuwangi awalnya di situ yang dilayani tentu tidak sebanyak sekarang. Waktu itu ya bagaimana orang mencari KTP, KK, kemudian izin usaha, begitu itu di Banyuwangi. Bahkan di Banyuwangi beberapa kecamatan juga membuka layanan publik itu, gitu. Berarti sudah lumayan berjalan di sana ya. Jangan sampailah ada ketimpangan seperti itu ya. Kita harapkan semuanya merata, bahkan di pelosok-pelosok gitu ya. Jawa Timur kan nomor 1. Jawa Timur nomor 1, penduduknya banyak ya. Oke. Bu Mula, ini kan mungkin panjenengan pernah nih mendengar kabar bahwasanya mungkin ada di suatu daerah, saya tidak akan menyebutkan namanya, begitu ya. Ketika mereka sudah menetapkan untuk buka jam sekian misalnya di kantor desa setempat, ternyata waktu masyarakat hadir di sana itu masih belum buka dan belum ada orangnya gitu loh. Ini ya gimana ya, saya tidak akan menyebutkan, lagi-lagi saya tidak akan menyebutkan daerahnya. Gimana panjenengan melihat kondisi seperti ini? Keadaan yang seperti itu memang tidak bisa terhindar. Ketika kita kalau berkomentar itu harus tahu latar belakangnya dulu. Sampai terjadi seperti itu ada apa? Internalnya ada apa ya? Katanya lapor Pak itu ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ya. Kok sampai terjadi penumpukan itu, kemudian belum ada yang antri itu, apakah hal itu terjadi setiap hari atau hanya hari-hari tertentu atau bagaimana? Itu kita harus cari latar belakangnya. Kalau memang setiap hari ya Masya Allah Ta'ala menurut saya. Ini perlu diselidiki internalnya ya. Iya, ada apa? Manajemennya. Gitu. Jadi semua kasus harus dilihat latar belakangnya sampai muncul kasus seperti itu. Tapi intinya misal nih terjadi di salah satu layanan di tingkat desa, tentu kepala desanya ya bertanggung jawab. Sebelum melakukan kebijakan layanan publik seperti itu, disiapkanlah semua yang dibutuhkan. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan itu apa? Sebelum perangkat itu baik SDM maupun perangkatnya kantor siap, jangan coba-coba untuk membuka layanan publik, apalagi ketika mereka sudah datang ternyata internal pemerintahan itu baik desa atau kecamatan masih belum siap. Jadi saya pikir persiapan yang optimal, terutama SDM-nya. SDM-nya, kata Mbak Eva tadi kan sepenuh hati. Iya, betul, harus ya, karena itu, pelayanan publik kan untuk masyarakat. Ketemu orang begini karena ketemu orang. Jadi mensewu, kalau psikologinya mestinya misal kepala dinas atau kepala badan terkait yang membuka layanan di situ, tugaskanlah kepada figur-figur yang memang bisa menerima komunikasi orang banyak. Kan terkadang ada orang yang karakternya itu kayak Mbak Eva misalnya, kan karakternya kan karakter sudah cantik, terus bisa nggak nanti dikasih efek celing-celing gitu? Terus
bisa apa ya istilahnya mengendalikan, memanage emosi gitu. Tapi kalau misal yang ditugaskan di tempat layanan publik itu lalu kemudian figur-figur yang karakternya kurang bisa memanage emosinya, nah ini tukaran akhirnya Mbak. Iya, ada gitu. distract di situ ya. Jadi antara satu sama lain soal itu. Jadi karakter SDM-nya itu tolong dipilih yang bisa berkomunikasi dengan orang banyak, sehingga image terhadap dinas terkait itu lebih bagus nantinya di hadapan publik gitu. Karena figur yang di depan ini kan PR-nya ya bahasanya ya. PR-nya itu kan harus orang-orang yang bisa membawa image yang image dinasnya itu disenangi oleh welcome terhadap dinas tersebut, publik tersebut. Saya itu. Bu, silakan ini diunjuk. Ini teh khas buatan orang Blitar. Kalau Banyuwangi itu biasanya komoditasnya yang unggulan itu apa? Apa itu? Komoditas misalnya, kalau misalnya di Blitar itu kan ada kopi, ada kalau Banyuwangi kayak itu gitu. Dulu masih saya kecil itu Kota Pisang namanya. Kota Pisang, sampai sekarang? Sekarang ternyata Kota Pisang diambil Lumajang. sudah berpindah hijrah ya. Dia. Dia mutasi ke Lumajang. Jadi Banyuwangi itu kota apa ya sekarang itu yang khas itu apa ya dari Banyuwangi itu, saking banyaknya ini ya Mbak, apa namanya produk gitu ya. Sampai bingung gitu. Yang jelas mohon maaf kalau saya berkali-kali mengapresiasi kota saya Banyuwangi. Ya karena memang panjenengan asli sana. Mungkin Mbak juga mengikuti destinasi wisata di Provinsi Jawa Timur yang di kota-kota kecil termasuk Banyuwangi. Saya rasa Banyuwangi itu unggul lah untuk destinasi wisata. Yang menurut kami dulu bukan tempat objek wisata, ternyata sekarang dikunjungi orang dari luar kota. Jadi destinasi di baru. Situ, iya. Padahal ada namanya jawatan itu Mbak ya. Jawatan itu sebetulnya sederhana. Jawatan itu lahan miliknya perhutani yang ditumbuhi pohon-pohon kuno. Pohon-pohon kuno yang sudah berumur tua gitu ya. Sehingga itu difoto jadi bagus. Itu menjadi favorit. Tujuan favorit. Jadi destinasi wisata baru yang kemudian juga bisa jadi sumber PAD juga. Iya. Terus ada lagi pantai, namanya Pantai Cacalan. Gak ada apa-apanya dulu Pantai Cacalan. Nah alhamdulillah BUMDes di situ itu kreatif. Dia ada sumber mata air gitu ya. Itu kemudian menjadi kayak danau kecil gitu. Nah akhirnya itu bisa dijadikan wisatawan itu disewain apa Mbak yang kayak perahu kecil itu yang banana boat kayak gitu. Apa yang kano ya? Kano ya. Itu asik sekali itu kano, berkanoria itu. Apakah kita nanti ada kesempatan untuk ke sana ya kira-kira ya? Aduh, podcast ke Banyuwangi asik kayaknya. Saya siap nganter. Gitu ya. Monggo diunjuk. Khas loh ini, khas orang Blitar. Orang Blitar itu kan manis-manis ya. Monggo. Silakan. Kalau saya tidak minum teh gimana? Tidak minum teh, Ibu. Sudah ya. Udah. Cukup saya pegang. Tidak minum teh. Makasih, saya air putih. Memang membatasi? Bukan, karena sudah air putih hangat. Gitu. Nggak apa-apa, sudah cukup, terima kasih. Oke, kita kembali ke pelayanan publik ya Bu ya. Ini kalau misalnya kita lihat kan memang beberapa tempat masih belum optimal begitu ya. Mungkin ada perlu pengawasan dan lain sebagainya. Itu kalau untuk Komisi A itu tugasnya di ranah pelayanan publik selain melakukan pengawasan tadi itu apa saja? Bu, mulai. Untuk layanan publik apa untuk yang lain-lain? Pelayanan publik, karena kita membahasnya itu. Ya, untuk pelayanan publik tentunya satu, bagaimana proses mereka bisa mendapatkan layanan yang optimal.
Kemudian yang kedua, bentuk layanannya kayak apa? Yang kita kunjungi, bentuk layanan itu kayak apa? Mempermudahkah? Memberi solusikah? Mempersulitkah? Nah, itu yang biasa kita cari informasi ya di lapangan seperti itu. Kemudian walaupun sudah kelihatan optimal layanannya, tetap kami ada kesempatan pengawasan, memantau dan memberikan saran. Gitu. Jadi ya sesuai dengan tugas kami controlling ya, kan ada tugas DPRD itu yang controlling itu memang pengawasan. Jadi berkisar dari itu yang harus kita ketahui sejauh mana pelayanan publik di situ. Kalau memang ada masih mengecewakan, tentu kami mencoba untuk mencarikan solusinya. Sepanjang misal nih ada kebijakan yang menghambat, nah kita berusaha untuk pendekatan supaya kebijakan itu dilonggarin misal atau yang penting jangan sampai mempersulit publik. Ya, itu tujuannya pelayanan publik ya. Oke, ini menyenangkan publik. Menyenangkan publik, memberikan pelayanan masyarakat. Betul. Ya kalau misalnya begini ya Bu ya. Misalnya untuk pajak lah ya. Pajak itu kan perlu kesadaran masyarakat juga. Perlu kesadaran masyarakat, kalau misalnya masyarakat sudah sadar untuk membayar pajak, terus pelayanan publiknya aduh rumit sekali kan jadi males gitu loh. Dan adanya digitalisasi ini sangat mempermudah sebetulnya ya. Meskipun ada beberapa orang yang terdampak yang panjenengan katakan tadi. Oke, karena kita terbatas waktu Bu Mullah ya. Ini begitu. Cepet banget ya. Masya Allah, sudah berakhir ini. Masya Allah. Sudah tinggal 42 detik. Oh ya ini Allah. Ada sesuatu yang mungkin Bu Mullah ingin sampaikan kepada masyarakat soal pelayanan publik. Monggo. Baik, kepada seluruh masyarakat se-Jawa Timur, manfaatkanlah layanan-layanan publik yang telah dibuka atau diadakan oleh Pemkab atau Pemkot setempat dengan baik. Kemudian digitalisasi tidak bisa kita hindari. Sebelum kita datang ke pelayanan publik tentu ada persyaratan legalitas formal, misalnya KTP dan lain-lain, itu mohon disiapkan jauh hari sebelum kita datang ke tempat pelayanan publik, sehingga ketika kita datang sekali selesai semuanya. Simple sebetulnya ya. Simple. Siapkan semua yang dibutuhkan. Terus sudah diserahkan itu pasti juga akan mempermudah jadinya, misalnya ngurusin KTP begitu ya Bu Mullah ya. Jangan sampai berangkat ke MPP itu nggak bawa apa-apa. Oh iya ta Mas. Oh nggak tahu gawa Mas. Nah. Itulah gunanya mencari informasi apa saja yang perlu disiapkan. Sekarang informasi sudah tersedia di platform ya Bu. Kalau misalnya yang bersangkutan itu misal gaptek, ya kan ada cucunya, ada keponakannya, ada siapa yang dimintalah. Ya bisa minta tolong lah ya. Karena ini termasuk juga kayak updating identitas begitu kan juga sangat diperlukan begitu ya. Bu Mullah terima kasih sekali. Sama-sama. Ceritanya dan juga penjelasan programnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Dengan senang hati. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Bu Hajah Makmulah Harun. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.